Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara bagaimana mendaftar akun AI ChatGPT pada Chrome, baik menggunakan Android ataupun Apple ya. Nah, ini kita tinggal pilih mau pakai Google ataupun dengan Apple ID. Dan ini yang saya praktikkan adalah dengan cara menggunakan akun Google. Di pencarian boleh tuliskan ChatGPT pencarian, kemudian kita setelah muncul tampilan seperti ini kita lanjutkan. Kalau kita praktikkan seperti ini, chat gpt gitu ya, .com boleh ya, atau hanya tulis chat gpt atau chat gpt saja itu juga boleh. Nah, kemudian tampil seperti ini. Ini ada pilihan, kalau dalam bahasa Inggris mungkin nanti tampilannya ada login, ada juga sign in. Kalau untuk login atau masuk itu bagi yang sudah mendaftar. Kalau sign in ini untuk yang belum mendaftar atau daftar. Kita pilih yang daftar, kita klik saja yang daftar. Nah, kemudian kita tunggu sebentar. Di sini ini emailnya baru saya buat beberapa menit yang lalu ya. Nah, ini mungkin kalau menggunakan email yang sudah lama dibuat dengan mencantumkan profil, nomor handphone, dan akun melindungan lainnya ataupun akun pemulihan lainnya, biasanya lebih cepat digunakannya ya. Nah, ini karena saya barusan beberapa menit yang lalu membuat dulu akun baru, karena akun yang dua di atas itu sudah digunakan untuk mendaftar ya. Kita tunggu sebentar, menunggu proses loading. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa tuliskan tentang kita ya. Boleh misalnya kita tuliskan day itu untuk day, berarti untuk tanggal ya, atau date ya, untuk tanggal. Berarti kita tuliskan saja misal ini ya. Kemudian month bulan, kemudian years atau tahun ya, kita tuliskan saja misalnya sembarang saja boleh. Ini tidak harus sesuai KTP ya, tapi lebih baik sesuaikan dengan tempat atau tanggal lahir Anda ya. Kita tunggu sebentar, kita sudah menuliskan tentang kita, deskripsi kita, dimulai dari nama dan kemudian tanggal lahir. Nah, apa yang diminta dari akun ini mari atau kita tulis saja sesuai dengan data yang ada. Kita tunggu proses sebentar. Kemudian nanti ini akun ini sebenarnya kalau dulu ini untuk membuat akun ini agak repot untuk mengkonfirmasi dengan nomor handphone dan sebagainya. Nah, ini dengan sebentar akun ini sudah bisa kita buat sekarang. Nah, kita cek apakah sudah terdaftar. Nah, di sini ya sudah ada nama yang tadi mendaftar. Nah, atau misalnya ini bisa kita lengkapi ya di sini data-datanya misalnya. Nah, ini kita lihat di sini ada yang plus, ada yang biasa. Nah, kita gunakan yang biasa karena kalau yang plus atau yang ada tulisan tingkatkan ini biasanya berbayar. Nah, kita menggunakan akun ChatGPT yang tidak berbayar. Nah, ini ya, kemudian ada tingkatkan paket dan sebagainya. Ini sudah terdaftar. Nah, di sini di pengaturan ini kita boleh deskripsikan kita ya secara umum ataupun personal, ucapan, kontrol data, profil pembuat. Nah, ini sebaiknya kita tuliskan profil kita di sini ya. Jadi kita bisa menuliskan, jadi nanti yang muncul itu referensinya pasti akan mengarah kepada pekerjaan kita gitu ya. Nah, ini silahkan diisi-isi saja, atau misalnya bila kita sering membuat pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang kita tanyakan di
keseringan kita misalnya bertanya tentang suatu permasalahan yang topiknya itu saja, maka ChatGPT ini akan mengikuti dengan sendirinya ya. Jadi akan menyesuaikan. Kalau yang kita tanya tentang misalnya topiknya tentang hiburan, maka hiburan terus yang akan dia berikan. Dan perlu diketahui bahwasanya ChatGPT ini bisa juga melukis. Jadi ada dua pilihan di sini, buat lukisan, kemudian apa yang bisa dilakukan ChatGPT. Dan di sini kita tinggal ketikkan saja perintahnya ingin apa ya. Ini bisa membuat gambar, bisa membuat tulisan, dan bisa juga untuk membuat tabel ataupun huruf Arab dan sebagainya. Dan ini sih bisa dilakukan kalau misalnya Bapak Ibu ataupun yang bertanya tentang satu hal, ini bisa berurutan. Misalnya tuliskan saya misalnya surat Al-Ikhlas misal. Nah ini kita ketikkan saja ataupun klikkan saja pada tanda panah ke atas, atau kalau di laptop itu enter. Nah ini diterjemahkan. Nah kemudian bisa saja kita ikuti di bawahnya yang masih berkaitan dengan itu ya. Misalnya kita buatkan ilustrasi gambarnya terkait hal di atas. Nah ini bisa menyambung ya dari yang sudah dideskripsikan di atas. Nah ini sedang membuat gambar. Nah ini setiap perintah yang kita masukkan, walaupun dengan perintah yang sama, maka nanti akan muncul juga referensi yang lainnya. Nah ini seperti ini tuh ya, dibuatkan. Kemudian kalau misalnya lanjutkan lagi, buatkan misalnya dalam bentuk tabel misalnya. Ini saya hanya contoh saja ya, Bapak Ibu bisa kembangkan apa sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini tuh ya, jadi ini bisa dibuatkan. Nah seperti ini. Nah silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mudah-mudahan aplikasi ataupun AI yang sekarang berkembang ini dapat membantu kita dalam hal-hal untuk yang meningkatkan kompetensi kita, bukan malah menjadi hal membuat kita menjadi malas ya. Kuncinya adalah di prompt ataupun kata perintah yang kita masukkan dalam ChatGPT ini. Dan ada lagi AI lainnya yang bisa kita manfaatkan seperti Gamma, kemudian Gemini sekarang di Google, kemudian Tom App, ada lagi Cloud AI, ada lagi Perplexity ya, semuanya AI. Jadi kalau kita ketikkan di Google, AI itu sangat banyak, dan yang paling dominan ataupun yang ramai orang menggunakan, yang lagi ramai sekarang ini yang sering saya lihat adalah ChatGPT. Bisa membantu tugas dan pekerjaan kita dalam bidang apapun ya. Tapi tidak boleh terpaku pada satu aplikasi ini saja, kita boleh carikan referensinya di Google ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.